Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Sutomo MPD selaku dosen mengampu mata kuliah Media Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan tahukah teman-teman yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan wilayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video mengenai tentang media pembelajaran saya. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendidik kita dari jalan gelap hitam menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Kusofa dengan NIM 2411109 dari kelas IPS 1, mahasiswa program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang data produksi media yang saya pakai. Di sini saya memakai media ular tangga, yang mana media ular tangga ini kemudian saya kembangkan menjadi game media ular tangga yang edukatif dengan di dalamnya itu ada materi-materi IPS-nya. Ya, seperti pada gambar ini kalian bisa lihat ada media yang nah ini desain orinya seperti ini. Kemudian saya kembangkan menjadi desainnya sangat beragam, berwarna dan juga sangat interaktif ya. Agar siswa itu lebih paham sama materi yang akan diajarkan. Media awal ini berupa media permainan ular tangga yang konvensional, kemudian dikembangkan menjadi media permainan game ular tangga yang edukatif, kemudian diintegrasikan dengan materi pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Media ini saya rancang untuk membantu siswa memahami materi ilmu pengetahuan sosial melalui permainan yang edukatif. Jadi dengan konsep belajar sambil bermain ini, siswa itu menjadi lebih aktif, semangat, dan mudah dalam memahami materi. Ini untuk medianya yang sudah jadi seperti ini. Nah, pertanyaan dan juga gamesnya dengan materi yang saya pilih, di mana di sini saya pilih materi mengenai tentang pembangunan Indonesia dari masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, serta ciri-ciri negara maju dan berkembang. Yang dimana di sini dikhususkan untuk anak-anak kelas 9 SMP. Di sini ada kartu soal untuk nanti bermain gamenya. Terus ada dadinya juga kios untuk masing-masing kelompok. Langsung saja kita masuk ke gamenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pembelajaran anak-anak hari ini? Baik Ibu. Sudah siap untuk mengikuti materi pelajaran hari ini? Siap banget. Sebelum kita masuk ke materi pelajarannya, alhamdulillah kita belajar terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai tentang perjalanan pembangunan Indonesia dari masa ke masa ya, dari masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan juga kita pelajari mengenai tentang ciri-ciri negara maju serta ciri-ciri negara berkembang. Nah, sebelum kita masuk ke bahasanya nih, coba kalian perhatikan gambar di depan. Gambar tersebut menunjukkan kalian apa ya? Tentang itu perjalanan pembangunan dan ciri-ciri negara Ibu, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, negara barat. Oke, jadi dulu jalan satu ya. Yang pertama itu perjalanan pembangunan Indonesia. Jadi perjalanan pembangunan Indonesia itu dapat dibagi menjadi 3 periode utama. Coba sebutkan periode utama yang apa? Orde Lama. Jadi kalau Orde Lama coba 1940 di kelas sampai 1966. Iya, setelah itu habis masa Orde Lama Orde apa? Orde Baru itu. Berarti yang terakhir adalah masa reformasi. Betul banget. Ya,
benar sekali yang dikatakan sama anak-anak tadi. Masa Orde Lama yaitu fokus utama pemerintah pada saat itu adalah mempertahankan kemerdekaan, menumbuhkan semangat nasionalisme, membangun identitas bangsa Indonesia, dan menjalankan sistem ekonomi terpimpin. Nah, namun anak-anak kondisi ekonomi pada saat itu masih belum cukup stabil. Banyak sekali tantangan yang mereka hadapi, seperti konflik politik dan keterbatasan sumber daya. Contohnya seperti pemerintah itu lebih memprioritaskan persatuan bangsa dan mempertahankan kedaulatan negara dibandingkan pembangunan ekonomi yang besar-besar. Sekarang kita lanjut ke masa Orde Baru. Pada masa tersebut kira-kira dari apa itu Bapak siapa pada masa Orde Baru? Nggak tahu. Iya, tentu nggak tahu. Sama ini ibu ya. Ya, pada masa Orde Baru itu di sini pemerintah lebih fokuskannya ekonomi. Nah, ada lagi. Sekarang sudah fokus pada pembangunan ekonomi. Nah, di sini ada program yang terkenal yaitu Revalita. Apa itu Revalita? Rencana Undang-Undang 5 ya, program selain program itu juga ada peningkatan produksi pertanian, revolusi hijau untuk mencapai suasembada beras, pembangunan infrastruktur, dan juga menjaga stabilitas dan juga keamanan. Ya, pada masa ini pertumbuhan ekonomi itu sangat meningkat pesat sekali. Bahkan Indonesia itu pernah berhasil mencapai suasembada beras modern. Kalau nggak sih? Keren, kapan itu ibu? Itu pada masa pada daerah dan biasanya Bapak siapa tadi? Bapak Soeharto. Nah, namun anak-anak di sisi lain kita terdapat banyak sekali berbagai permasalahan seperti terbatasnya kebebasan berpendapat dan praktik korupsi. Bayangin. Kalau kayak itu, iya, contohnya kebangunan bangunan, jalan raya, serta meningkatkan hasil pertanian melalui penggunaan bibit unggul dan juga pupuk. Itu pada masa Orde dulu. Oke, sekarang pada masa reformasi. Nah, reformasi itu masa Baca bibit sama anak dan bapak. Gus Dur. Nah, pada masa reformasi 1998. Nah, fokus pembangunan pada masa ini itu meliputi tentang penguatan demokrasi, kebebasan berpendapat, infrastruktur modern, pembangunan ekonomi digital, pengembangan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada masa itu, ada kereta bus itu di Jakarta yang kita cepat. Ya itu, ciri-ciri negara maju nih. Ciri-ciri negara maju itu gimana? Ya betul kan? Itu mempunyai pendapatan per kapita tinggi. Betul. Terus teknologi di negara itu sangat canggih. Terus rata-rata masyarakatnya mempunyai pendidikan yang tinggi. Terus orang tua di situ kesehatannya juga yang dijamin. Kualitas hidupnya juga tinggi. Anak-anak ada yang tahu nggak tentang negara mana yang pendapatan per kapitanya itu tinggi? Itu bu, namanya saya. Iya betul. Ya, Sama itu. itu Itu di daerah saya. Oh, di depan ibu. Ya, ya benar sekali. Pendidikannya itu tinggi. Sebagian besar membutuhkan pengelolaan pendidikan yang baik sehingga kualitas sumber daya manusianya itu tinggi, ya kan? Nah, gimana sih caranya supaya bisa jadi negara yang maju? Itu gimana? Memang itu yang paling dasar dengan apa? Dengan meningkatkan sumber daya manusia kesehatan masyarakat dan juga tata kelola pemerintahan yang baik. Nanti yang menjadi kuncinya. Nanti pemerintahan anak-anak jadi dapat disimpulkan dari gambar tersebut kita dapat memahami bahwa pembangunan Indonesia itu mengalami perjalanan yang sangat panjang dari orde apa aja, Orde Lama, Orde Baru, sampai masa reformasi. betul. Dan setiap periode itu memiliki fokus pembangunan yang berbeda
Beda. Selain itu, kita juga dapat membedakan antara negara maju dan juga negara yang berkembang. Jadi, kalian itu calon penerus generasi bangsa ya anak-anak. Jadi, kalian gak belajar yang sungguh-sungguh gitu ya. Anak-anak, kita tadi sedang menyimak materi mengenai tentang perjalanan pembangunan Indonesia dan juga sini negara negeri dan juga berkembang. Nah, kali ini di Panik Bosan, Ibu mau ngajak kamu lagi Debbie. Ibu udah ngomongin dia kan sangat berkembangan. Udah siap idenya? Ya, Ibu. Di sini Ibu jelasin dulu ya. Mulainya Debbie sudah lama. Ada yang tahu nggak tentang apa? Dia bulan Ramadan. Nah, anak-anak, contoh kameranya seperti ini. Akan kita bintangkan tiap huruf masing-masing anak. Saya mau yang mana nih? Aku mau yang pirang. Langsung kita mulai main game ya, anak-anak. Nah, jadi yang ini udah Ibu siapkan ya semua gamenya. Sekarang kalian itu apa sih? Sweet. Betul-betul kertas. Yang udah ya. Nah, udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke. Iya, saya lanjut lagi. 8, ya, 8. Silakan diambil lengkap soalnya, 8. Oke. Soal nomor 8, bacain Mbak soalnya apa? Sebutkan salah satu penyebab jatuhnya Orde Lama karena krisis ekonomi politik. Betul. Oke, langsung lanjut. Lagi. Kalau menang lanjut lagi ya Mbak? 3, 4, 5, 6. Udah Bu, ini Dapat contoh yang sebut pertanyaannya ya Bu. Sebutkan salah satu keberhasilan pembangunan pada masa Orde Baru. Jawabannya yaitu swadaya dihadapi swasembada pembelajaran kita pelajaran ini sudah selesai. Gimana satu gamenya? gimana tuh? Seminggu banget. Kira-kira dari penjelasan ini tadi apa yang bisa kalian dapat simpulkan dan apa yang dapat kalian ambil? Itu Pelajaran tentang Putri Indonesia. Ya, terus apa lagi? Ya. itu Ibu di perjalanan kepemimpinan Indonesia itu ada nih Orde Baru, Coba saya ada informasi. Ya, Orde Lama, Orde Baru dan reformasi. Ya. Terus kita belajar dari negara maju sama dari negara berkembang. Ya, betul banget. Nah, anak-anak, tadi merupakan penjelasan dari perjalanan pembangunan Indonesia tanpa ciri-ciri dan juga negara berkembang. Nah, Ibu tutup ya pembelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya Ibu minta maaf apabila ada hal kata maupun perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.